Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 20, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Ekspresi Rahman Wijaya menjadi sangat dingin. Dia sudah membayarnya, tetapi bos barang antik itu ingin mengatakan tidak jadi. Sekarang bos barang antik itu menyesal memberikan kepada Rahman Wijaya. Aku sudah membayarnya, kamu bilang kamu tidak bisa menjualnya kepadaku. Apakah kamu mempermainkanku? Wajah Rahman Wijaya langsung menjadi muram. Dia sedikit menggeser tangannya dan menghindari bos itu yang ingin merebut gelas itu. Semua orang juga melihat ke pemilik toko. Mereka merasa bahwa perbuatan pemilik toko itu sedikit keterlaluan. Barang yang sudah dijual, ketika ia menyadari bahwa ia menjualnya dengan harga murah, ia tidak ingin menjual lagi. Ini tidak masuk akal. Namun, mereka juga memahami perbuatan pemilik toko. Bagaimanapun barang yang dijual dengan harga 4 juta. Setelah dijual, Profesor Eko langsung menawarnya dengan harga 100 juta. Jika mereka adalah pemilik toko, mereka juga pasti akan merasa sangat tidak adil. Kamu belum keluar dari tokoku, meskipun kamu telah membayarnya, tetapi itu semua masih tergantung kepadaku. Wajah pemilik toko menjadi muram. Ia bersiap ingin mengancam Rahman Wijaya. Kami telah membayarnya, kamu mengatakan kamu tidak ingin menjualnya, jadi ini tidak dijual. Apakah kamu ini gila? Ujar Luna dengan kesal. Pada awalnya, dia tentu berharap bahwa pemilik toko tidak menjualnya kepada Rahman Wijaya, tetapi sekarang berbeda. Profesor Eko sebagai kepala industri barang antik pun ingin membeli gelas itu dengan harga 100 juta, gelas porselen itu jelas merupakan peninggalan kuno. Mereka tentu saja tidak dapat mengembalikannya kepada pemilik toko. Oke, aku sekarang akan menjelaskannya kepada kalian. Kalian mencuri barang peninggalan kuno milikku, dan aku masih bisa membiarkan kalian membawanya pergi. Pemilik toko menatap Luna dengan tatapan penghinaan. Rahman Wijaya melihat situasi di toko. Ia menyadari bahwa tidak ada kamera yang dipasang di toko. Dia langsung mengerti bahwa pemilik toko berencana untuk mempermainkan mereka. Rahman Wijaya, ayo kita pergi. Aku tidak percaya dia masih bisa merampok di siang hari bolong seperti ini. Luna mendengus. Ia menarik Rahman Wijaya dan berencana ingin pergi. Apa? Pergi? Kalian pikir kalian bisa pergi tanpa mengembalikan gelasku? Pemilik toko mencibir, dan pada saat yang sama ia bertepuk tangan. Pada saat yang sama, beberapa pria kekar berjalan dari sudut dengan perlahan-lahan. Orang-orang itu semuanya berbadan kekar. Begitu dilihat dapat diketahui bahwa mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mereka juga tidak berbicara, mereka hanya mengepung Rahman Wijaya. Luna dibuat ketakutan oleh beberapa pria kekar itu. Ia menggendong Agnes dan berada dekat dengan Rahman Wijaya. Bung, kamu bisa menjual gelas itu kepadaku sekarang, dan aku masih bisa membantumu berbicara. Eko sangat jelas tidak mempedulikan beberapa pria kekar itu. Ia tersenyum kepada Rahman Wijaya. Ekspresi wajah pemilik toko sedikit berubah. Dia berani melakukan itu kepada Rahman Wijaya. Itu karena dia yakin bahwa Rahman Wijaya hanya orang biasa. Tetapi Eko berbeda. Dia adalah orang besar di industri barang antik. Koneksi di belakangnya sangat besar. Meskipun ia memiliki sedikit kemampuan, tetapi dia takut untuk berurusan dengan Eko. Iya, jika perbuatanmu mencuri barang peninggalan kuno milik orang lain telah ditegaskan, kamu akan mendapatkan gugatan. Kamu akan kena saksi atas pencurian barang antik. Orang di samping mulai membujuk Rahman Wijaya. Ia terlihat seperti memikirkannya demi Rahman Wijaya. Kami jelas-jelas membeli barang ini, matamu yang mana yang melihat kami mencurinya, kami telah membayarnya. Luna berkata dengan marah. Siapa orang-orang ini? Semuanya adalah para konsumen. Pemilik toko sengaja membalikkan fakta. Mengapa kalian sembarangan ikut campur? Apakah kalian tidak akan keberatan jika ini terjadi kepada kalian? Anak muda, barang ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang berkebajikan. Bahkan jika kalian membeli gelas ini, tetapi kalian juga harus memiliki kemampuan itu. Jika tidak memiliki kemampuan, itu hanya akan dapat menyebabkan masalah untuk kalian sendiri. Seorang pria tua berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksudnya jika kami membelinya? Jelas-jelas kami telah membelinya, kami sudah membayarnya, dan barang ini sekarang milik kami.
Sekarang ini adalah masyarakat hukum, aku benar-benar tidak percaya polisi akan mengikutimu membalikkan fakta. Luna berkata dengan marah sambil mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk menelpon polisi. Kamu ingin menelpon polisi bukan? Laporkan saja, lihat apakah polisi akan percaya kepadamu atau aku. Melihat tindakan Luna, pemilik toko tiba-tiba mencibir. Dia benar-benar berharap Luna menelpon polisi. Jika benar begitu, setidaknya Eko tidak akan menekan Rahman Wijaya dan menyuruh Rahman Wijaya untuk menjual gelasnya kepadanya. Luna langsung tertegun, dia tidak bodoh, sikap pemilik toko sangat jelas menunjukkan bahwa dia memiliki orang yang dikenal di kantor polisi, dan dia sudah memastikan bisa mengalahkan mereka. Bung, aku bisa menambahkan 100 juta lagi, kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Eko berkata lagi. Ketika Luna mendengar Eko ingin menambahkan 100 juta lagi, dia lebih yakin bahwa gelas di tangan Rahman Wijaya adalah harta karun berharga. Tetapi dia juga telah memahami situasi sekarang ini, dia menarik lengan baju Rahman Wijaya dan berbisik, kalau tidak jual saja ke Profesor Eko. Rahman Wijaya tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, ini adalah hadiah untuk ayah kita, aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Luna menghela napas dalam hatinya, ia tidak tahu harus mengatakan apa, emang watak Rahman agak kasar, tetap pada pendiriannya. Pemilik toko merasa lega. Jika Rahman Wijaya benar-benar menjualnya kepada Eko, dia benar-benar tidak berdaya. Sekarang Rahman Wijaya tidak menjualnya, maka dia bisa mengambilnya dari tangan Rahman Wijaya terlebih dahulu. Berikan gelasnya kepadaku, kalau tidak aku akan mengirim kalian ke kantor polisi, pada saat itu hukuman yang didapatkan tidak akan semudah mencuri barang. Ujar pemilik toko. Begitu dia berbicara, beberapa pria kekar itu langsung bersiap untuk beraksi. Rahman Wijaya maju selangkah ke depan, ia melindungi Luna dan Agnes di belakangnya. Dia tidak meletakkan beberapa pria kekar itu di matanya. Ketika semua orang melihat pemilik toko ingin merebut barang itu, mereka hanya menggelengkan kepala dan menonton pertunjukan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa jika hal ini terjadi pada mereka, bagaimana situasi mereka jika tidak ada yang membantu mereka berbicara. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu ingin menyerahkan gelas itu atau tidak? Pemilik toko bertanya dengan serius. Mata Rahman Wijaya berkedip seketika, dia tiba-tiba berkata, aku bisa menyerahkan gelasnya, tetapi kamu harus membiarkan istri dan anakku pergi dulu. Dia tidak takut kepada para pria kekar itu, tetapi dia tidak ingin melakukan sesuatu di depan putrinya. Oke, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Pemilik toko mencibir dan melambaikan tangan kepada beberapa orang. Dia tidak takut Rahman Wijaya akan ikutan kabur. Kamu jual saja gelas anggurnya kepada Profesor Eko, dan kita pergi bersama, bukankah itu akan lebih baik? Luna berkata dengan bingung, dia merasa bahwa Rahman Wijaya mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Aku menyuruhmu pergi maka kamu pergi saja, mengapa mengatakan begitu banyak omong kosong? Kalian pergi ke rumah kakek Agnes dulu dan tunggu aku. Rahman Wijaya berkata dengan tegas. Luna merasa sedikit khawatir, dia yakin bahwa Rahman Wijaya ingin melakukan sesuatu kepada mereka. Namun, dia tahu bahwa Rahman Wijaya sangat hebat dalam urusan berkelahi, dia tidak takut Rahman akan terluka atau apapun. Kemudian dia berpikir dengan teliti, dia tahu bahwa Rahman menyuruh dia dan putrinya pergi, itu karena dia tidak ingin berkelahi dengan orang lain di depan putrinya, karena takut mempengaruhi putrinya. Selain itu dia juga berharap Rahman Wijaya bisa memberi pelajaran kepada pemilik toko yang tidak tahu aturan itu, lalu dia berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Setelah dia selesai mengatakannya, dia menggendong Agnes dan berjalan keluar. Nak, sekarang kamu sudah bisa menyerahkan gelasnya bukan? Setelah Luna membawa Agnes keluar, pemilik toko bergegas berkata. Rahman Wijaya sedikit menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Tidak menyerahkannya. Pemilik toko tertawa, kamu tidak bertanya siapa saya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kamu serahkan gelasnya kepadaku, dan aku akan mengembalikan 4 juta uangmu kepadamu. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mematahkan tanganmu, aku juga akan membuatmu makan di penjara. Mematahkan tanganku. Coba aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku. Baiklah, karena kamu ingin cari mati, maka aku akan membantumu. Rahman tersenyum sinis, ia berkata sambil mengeluarkan ponsel dan menelpon. Melihat Rahman Wijaya menelpon untuk memanggil bantuan, Petrus tersenyum.
Eko dan yang lainnya juga menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Petrus tidak terlalu besar, tetapi ia bisa melakukan apa saja. Selain bos besar seperti Eko, jangankan orang biasa, bahkan orang kaya biasa pun tidak berani sembarangan menyinggung perasaannya. Dan Rahman Wijaya begitu tidak tahu diri, hari ini dia pasti akan mendapatkan pelajaran karena ulahnya sendiri. Anak yang baru kemarin, beraninya kamu menggertakku, apakah kamu belum tahu siapa saya di wilayah ini? Bersambung.